Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabar hari sahabat? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus berkarya dan terus membutuhkan pendidikan, walaupun batas dari COVID-19 ini itu selalu membatasi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Profesi saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Marunda di Kecamatan Marunda, Kabupaten Kecil. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah materi seperti yang ditunjukkan video sebelumnya, foto-foto sebelumnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas dua tujuan yang penting yang harus kita raih pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik ini diharapkan dapat menjelaskan juga tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan yang akan kita jelaskan 3 bagian nanti di menit-menit ke depan ini. Nah, kita masuk topik yang pertama, tentang yang pertama yaitu adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup yang pertama, yang kedua adalah zat, yang ketiga adalah energi, dan atau komponen-komponen lainnya yang ada di dalam lingkungan di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu akibatnya dari sebab-sebab tadi kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan ini terjadi akibat dari kumpulan kegiatan-kegiatan manusia, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh makhluk yang lain, misalnya hewan atau tumbuhan. Tapi prioritas terbesar dari pencemaran lingkungan itu adalah terjadi pada diri kita sendiri sebagai manusia. Selain itu, pencemaran juga diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya adalah gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya gunung Merapi, yang dapat mengakibatkan seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya itu dapat terganggu. Bukan hanya manusia, tapi juga dialami oleh hewan dan tumbuhan. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, yang pertama, yang kedua itu adalah debu, yang ketiga adalah panas, yang keempat adalah radiasi, dan yang terakhir adalah suara yang masuk dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang menjadi pertanyaan terpenting adalah polutan itu yang bagaimana sih sebenarnya? Yang pertama, syarat yang terjadinya atau disebutnya sebagai polutan yaitu adalah jika kadarnya melebihi batas kadar normal dan atau ambang batas tertentu. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Hai sahabat rumah belajar, sekarang kita akan lanjut untuk pencemaran jenis-jenisnya yang akan kita jelaskan. Pencemaran lingkungan itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua adalah pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen-komponen lainnya ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menjadi terpengaruh dan terganggu. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara ini dikatakan sebagai tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Terakhir yang ketiga itu adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh beberapa jenis polutan atau zat-zat yang dapat mencemar tanah. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah tahukah apa itu pencemaran lingkungan dan jenis-jenisnya? Semoga sahabat rumah belajar dapat memahami materi hari ini dengan baik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.